Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang analisis regresi sederhana gitu ya. Nah, nanti kita akan ada regresi sederhana, ada regresi berganda gitu ya. Nah, kalau regresi sederhana itu adalah di mana nanti kita akan menguji ya atau model eh, ekonometriknya itu atau model matematikanya itu ya hanya terdiri dari satu variabel X ya atau dan satu variabel Y atau satu variabel dependen dan satu variabel independen, satu variabel terikat dan satu variabel bebas gitu ya. Nah, maka itu adalah regresi sederhana. Kalau regresi berganda itu eh, kita nanti akan meneliti beberapa variabel X gitu ya. Nah, atau variabel Y ini juga lebih dari satu gitu ya. Misalkan ada X1, X2, X3 terhadap Y gitu ya. Nah, itu regresi berganda gitu ya. Nah, di dalam regresi sederhana ini ya modelnya itu adalah Y sama dengan BO plus BI X1 plus mu gitu ya, mu1. Nah, ada yang melambangkan Y sama dengan A plus BX plus E gitu ya. Nah, ada yang melambangkan Y sama dengan BO plus B1X1 plus mu gitu ya. Nah, tapi pada hakikatnya itu sama saja gitu ya. Mau lambangnya apa saja, mau BO atau A, maka itu tetap adalah nilai konstanta namanya ya. Atau nilai yang tetap gitu ya. Yang tidak dipengaruhi oleh variabel independen gitu ya. Nah, misalkan pada pertemuan sebelumnya kita contohkan konsumsi itu dipengaruhi oleh income gitu ya. Tetapi ada konstantanya gitu ya. Misalkan yang dulu itu 230. Ketika nggak punya pendapatan pun orang kan pasti harus melakukan konsumsi. Nah, sebesar apa? Sebesar konstanta tadi. Nah, apa itu BO gitu ya? Nah, ada BO, ada BI gitu. Itu adalah parameter dari fungsi yang nilainya akan diestimasi. Nah, bersifat stokastik gitu ya. Untuk setiap nilai X terhadap suatu distribusi probabilitas, seluruh nilai Y atau nilai Y tidak dapat diprediksi secara pasti karena ada faktor stokastik yang memberikan sifat acak pada Y. Nah, adanya variabel mu itu ya disebabkan karena ketidaklengkapan teori, perilaku manusia yang bersifat random, ketidaksempurnaan spesifikasi model, kesalahan dalam agregasi dan kesalahan dalam pengukuran. Nah, sehingga ini bisa menimbulkan ya error gitu ya di dalam penelitian yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, ini adalah asumsi-asumsinya. Yang pertama adalah mu adalah variabel random yang menyebar dan berdistribusi normal. Ya, artinya data gitu ya. Ketika kita akan melakukan pengujian ekonometrik gitu ya dengan menggunakan metode OLS ya atau ordinary least square, maka yang pertama itu asumsi yang pertama itu datanya harus berdistribusi normal gitu ya. Nah, ketika datanya tidak berdistribusi normal, maka nggak bisa ini dilakukan pengujian yang bersifat parametrik gitu ya. Nah, ekonometrik ini adalah pengujian yang bersifat parametrik. Nah, maka ketika datanya tidak berdistribusi normal, nggak bisa ya menggunakan metode parametrik. Maka bisanya menggunakan yang non parametrik, pengujian non parametrik gitu ya. Kalau datanya tidak berdistribusi normal gitu ya. Nah, kemudian nilai rata-rata mu itu sama dengan 0 gitu ya dan tidak dapat serial korelasi antara mu gitu ya. Nah, artinya nilai mu1, mu2 itu adalah 0 sip. Nah, atau nggak ada masalah multikolinearitas. Artinya ketika kita mau membuat sebuah penelitian, ya jangan sampai variabel independennya atau sesama variabel independennya memiliki hubungan yang sangat
erat, misalkan ya. Hubungan seperti apa itu yang sangat erat? Misalkan hubungan antara eh, income gitu ya, pendapatan dengan gaji misalkan atau pendapatan dengan laba gitu ya. Nah, itu sangat erat hubungannya ya. Sehingga ketika kita meneliti variabel X-nya atau variabel independennya memiliki hubungan yang sangat erat, maka itu akan menimbulkan masalah multikolineritas gitu ya. Nah, yang kedua itu harus memiliki sifat homokedastisitas gitu ya. Nah, maka ketika misalkan eh, variansnya itu berbeda gitu ya, maka itu menimbulkan masalah heterokedastisitas gitu ya. Maka nggak bisa gitu ya dipercaya nanti model yang akan kita temukan ketika kita melakukan penelitian ekonometrik ini ya dengan menggunakan metode parametrik tentunya. Kovarian sama dengan 0, tidak terdapat bias dalam spesifikasi model, dan tidak terdapat multi-collinearity antar variabel. Nah, jadi secara singkat ini bisa kita katakan bahwa ketika kita menguji sebuah model ekonometrik, maka harus memenuhi asumsi-asumsi ini ya. Ya minimal ada 4 asumsi yang harus terpenuhi. Yang pertama, datanya harus berdistribusi normal, tidak boleh ada masalah multikolineritas, tidak boleh adanya masalah heterokedastisitas, dan tidak boleh adanya masalah autokorelasi gitu ya. Autokorelasi itu adalah hubungan gitu ya, atau tadi serial korelasi, maaf ya. Jadi serial korelasi antara data pada periode 1 dengan data periode 2 gitu ya. Dengan data periode 3 itu memiliki korelasi yang sangat erat gitu ya. Nah, ketika kita meneliti tentang finance data data keuangan di perbankan, misalkannya pembiayaan, oh bulan 1 sekian, bulan 2 sekian, nah, itu biasanya merupakan penjumlahan gitu ya. Bulan 1 itu 100 juta, bulan 2 200 juta, bulan 3 300 juta. Nah, itu bukan berarti bulan ketiga itu 1 bulan 300 juta ya pembiayaannya, tapi itu adalah akumulatif gitu ya antara bulan 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, kita harus hati-hati ya ketika misalkan eh, terutama dalam data-data yang memiliki beberapa periode waktu atau data time series ya, maka ini kita harus hati-hati ada masalah autokorelasi di sana ya. Data yang kita ambil itu memiliki masalah autokorelasi gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian ini tadi ya regresi linear sederhana HO, HI, dan ini sudah kita jelaskan ya pada materi sebelumnya juga. Nah, pengujian statistik model secara keseluruhan dilakukan dengan uji F gitu ya, dan yang parsialnya menggunakan uji T gitu ya. Nah, saya kira ini sudah dijelaskan. Nah, kita masuk ke contoh gitu ya. Nah, ke contoh yang tadi ya persamaan atau model ekonometriknya itu adalah eh, Y sama dengan BO ya plus B1X1 gitu ya. Nah, di sini Y-nya itu adalah konsumsi gitu ya. Nah, BO-nya atau A atau konstantanya adalah 24.455 plus B1X1 gitu ya. B1-nya berapa? Nah, ini nilai koefisiennya 0,509 dikali income. Income-nya berapa gitu ya? 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau berapa gitu ya. Nah, maka yang harus kita perhatikan ketika kita sudah melakukan pengujian ya data, apakah regresi pengaruhnya itu seberapa besar atau kecil gitu ya, hubungannya kuat atau tidak, nah maka perlu diuji. Ada yang namanya R square. Berapa persen sih
variabel X itu bisa menjelaskan variabel Y gitu ya. Oh, 80%, berarti 20% itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak kita teliti. Nah, gitu ya. Nah, ini ada standar error-nya ya. Kemudian ada T hitung. Nah, T hitung. Nah, ini nanti tinggal kita lihat ya dengan T tabel gitu ya. Kita bandingkan lebih besar T hitung atau lebih besar T tabel. Dalam penelitian kita biasanya ingin ya lebih besar T hitung lah ya supaya signifikan, supaya nggak pusing gitu ya. Nah, nggak ngejelasin yang lain-lain gitu. Tapi kalau tidak sesuai teori maka kita harus menjelaskan kenapa. Apakah ada asumsi yang dilanggar atau teorinya yang salah gitu ya sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kemudian dalam pengertian ekonomi dapat dikatakan bahwa jika terdapat kenaikan income gitu ya, nah, per $1 ya per bulan maka akan mempengaruhi kenaikan pula pada konsumsi sebesar 0,509. Nah, jadi ini pengaruhnya itulah 0,509. Setiap kenaikan satu satuan income atau gaji akan meningkatkan konsumsi sebesar 50,9%. Nah, ini seperti itu ya logikanya. Nah, ini adalah estimasi parameter model regresi sederhana ya. Kita memakai metode OLS gitu ya. Nanti akan kita pakai ordinary least square. Ya, kenapa? Karena pada prinsipnya model OLS ini meminimumkan nilai error gitu ya. Nah, mencari penyimpangan kuadrat terkecil gitu ya. Nah, kemudian, nah ini secara sederhana bagaimana sih cara mencari BO dan cara mencari BI gitu ya. Nah, ini ada rumusnya. Mencari BI ini adalah sigma X1 ya dikurangi X dikali Y1 dikurangi Y dibagi sigma X1 dikurangi X dikuadratkan. Dan ini saya kira rumus untuk mencari nilai korelasi ini ya sudah dipelajari di mata kuliah statistik itu pada pertemuan-pertemuan terakhir gitu ya. Sehingga diharapkan ini sudah bisa ya cara menghitung eh, hitungan seperti ini. Nah, kemudian ketika kita perhatikan, nah ini bukan hanya mencari BO dan BI saja, tapi juga standar error gitu ya. Nah, standar errornya ini ada berapa? Ada standar error B1, ada standar error B2 gitu ya. B1 ini ya artinya tadi ya ketika hanya satu variabel X dan variabel Y berarti hanya satu B1 saja. Tapi kalau ada dua, Y sama dengan BO plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3, maka itu ada tiga variabel X-nya, ada tiga variabel independennya. Nah, ada standar error juga. Ini cara menghitungnya, ya, baik untuk sampel atau untuk populasi. Nah, untuk hitungan nanti bisa dicoba ya manual ya menggunakan rumus-rumus yang sudah ada di dalam modul ini ya. Baik, saya kira demikian pertemuan kita pada kuliah yang ketiga ini ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.